Oke, perkenalkan nama saya Laude Tuzari. Saya dari Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga algoritma dan pemrograman. Oke, di sini sudah ada studi yang kita bisa kerjakan. Oke, mulai dari kita buat dulu public class, count, sorry, terus public static void main, lalu kita tes hello world. Oke, kita coba jalankan programnya. Compile consolidate.java. Oke, run. Oke, jalan. Oke, kita bisa masuk ke step pertama. Pada sebuah tiga golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji dia 5 juta, jika golongan B gaji dia 6,5 juta, dan jika golongan C gajinya adalah 9,5 juta. Dan setiap gaji tersebut disimpan pada array gaji. Oke, kita bisa di sini mulai dari. Nah, kita di sini itu menggunakan scanner untuk sebagai input. Scanner sama dengan new scanner, diimport dari scanner system.input string. Oke. Oke, kita masuk ke soalan pertama. Berarti array pertama itu 5 juta. Di sini kita bisa buat double integer aja. Integer array salary per kategori. Oke, isinya 5 juta angka pertama. Lalu yang kedua 6,5 juta. Oke, kita bisa langsung kopas ke sini. Dan array indeks terakhir 9,5 juta. Oke, selesai. Oke, di sini ada 3 golongan dan gaji juga. Ini ada 3 berdasarkan golongannya. Di sini kita bisa buat array of string yang berisi kategori. Oke, isinya dari kategori A, kategori B, dan kategori C. Oke, nextnya buat persen array lembur. Oke, kita di sini bisa lihat, kita di sini bisa buat persen array lembur 32. Berarti ini persentase dari gaji lemburannya. Oke, integer overtime percentage. Yang pertama 30, yang kedua 32, 34, 36, lalu 38. Oke, kita cek lagi. Oke, benar. Oke, mulai dari sini, jika input golongan A, maka gaji yang akan diambil itu gaji yang pada array pertama atau array indeks ke 0. Berarti kita di sini bisa buat input system out, lalu kita buat ini sebagai penanda new line
salary counter. Okay, new line again. Okay, system out, input employee uh, employee category. Oke, kita kasih keterangan atau information. Only allowed A, B, and C. Oke, kita buat input pertama untuk kategori. Di sini kita bisa buat string employee, kategori employee, kategori, lalu dia menerima. Untuk mendapatkan value-nya kita bisa dari scanner next line, dan karena jika dilihat dari sini dia uppercase, kita bisa langsung convert dari sini to uppercase. Oke. Next, jika karyawan lembur 1 jam 2 jam. Oke, mungkin pertama kita buat dulu validation untuk ini employee kategori. Jika employee kategori ada, jika employee kategori ada, salah, berarti kita ambil dari index arrays as list dari kategori, terus kita cek contains employee category. Jadi di sini akan ngecek jika di sini di dalam array kategori terdapat dari employee kategori ini apakah termasuk di dalam array kategori ini. Oke, kita buat false condition-nya. False condition itu jadi negation condition. Oke, jika tidak ada berarti kita bisa set kategori, set employee category is invalid. Oke, nah untuk keluar dari programnya kita bisa langsung system exit status 0. Oke, ini sudah validation untuk ini ya, input kategori. Next kita buat input untuk waktu lemburan. Kita di sini bisa system out, input overtime duration per hour. Oke, kita bisa buat di sini. Nah, karena kita akan menentukan input number dan kemungkinan dia bisa mengisi 0,3 atau 0,5 yang artinya desimal, kita bisa buat di sini double, dia menerima double, terus overtime duration, lalu kita ambil dari scanner, next integer. Oke, selesai. Dan kita buat validasi untuk input overtime duration-nya. Jika overtime duration kurang dari 1 jam, karena kita buat minimumnya itu 1 jam. Oh, mungkin di sini minimum 1 hour. Oke, jika dia kurang dari 1 jam,
kita di sini kasih message minimum overtime duration is 1 hour. Oke, lalu keluar dari sistem exit status 0. Oke, next kita buat spasi di sini. Oke, next itu kita buat logic untuk cek salary ini berdasarkan golongan. Untuk ngeceknya sebenarnya cukup mudah. Bisa, oke, pertama kita buat dulu variabel terbuka, yaitu kita ambil double karena kemungkinan koma, double base salary. Oke, kita default value-nya 0, lalu kita mungkin tambahkan double overtime pay, overtime salary, mungkin overtime pay ya, lebih cukup. Oke, default value-nya 0. Oke, next kita masuk ke buat cara untuk menentukan base salary-nya berdasarkan kategori yang ada. Itu cukup mudah, kita tinggal assign value base salary dengan di sini salary per kategori. Oke, salary per kategori. Oke, salah di sini days asterisk. Oh, salah, benar. Kategori index arrays plus asterisk, lalu dari kategori lalu index of employee kategori. Oke. Jadi artinya di sini dia akan mengambil salary dari indeks yang berdasarkan kategori indeks dari kategori yang sama dengan input yang ada. Oke. Next, di sini base salary sudah jadi. Nextnya kita membuat logic untuk menghitung ini ya, total bulannya. Oke, kita di sini bisa, kalau dilihat di sini 5 jam ke atas, 5 jam sama dengan 5 atau ke atas dari 5 jam, itu kita bisa buat jadi kondisi terluar, yaitu overtime duration jika dia lebih besar atau sama dengan 5 jam. Oke, dia akan masuk ke overtime pay sama dengan kita assign base salary dikali overtime percentage index terakhir indeks 4 indeks 4. Oke, indeks 4 itu ya ini terakhir karena dia 0, 1, 2, 3, 4, dia mulai dari 0. Oke, nextnya atau else, jika bukan, dia akan masuk ke overtime. Untuk menghitungnya, overtime pay sama dengan base salary dikali kita kasih ini integer overtime duration
kali, oh ya, ini lupa dibagi 100. Oke, di sini kita overtime percentage index integer overtime duration dibagi 100. Oke, close. Lalu kita coba cek di sini base salary. Oke. Lalu ini overtime salary. Lalu ini total salary. Nah, kita membuat dulu decimal format. DF sama dengan decimal format. Oke, kita pakai format 123 koma 123. Oke, kita kopas saja. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa df dot format base salary. Next, df format overtime pay. Lalu di sini df dot format base salary ditambah overtime pay. Sudah. Nah, sudah jadi. Di sini kita bisa mungkin kita buat dulu terminal. Terminal yang bawah kita close. Kita coba compile java.current salary to java. Berhasil. Kita run current salary. Oke. Kita tes dulu negation conditionnya. Misalnya dia D, karena D itu nggak ada di dalam arraynya, cuma ada A, B, C. Dia harusnya kategori B. Oke. Supaya ada kesan kurang spasi. Oke. Kita compile ulang. Java kategori D. Kategori D is invalid. Oke. Kita coba run lagi. Kita kategorinya benar. Misalnya. Nah, overtime duration-nya minimum 1 hour. Kita masukkan 0,3. That's unpredictable. Oh, karena dia bisa double, jadi di sini next double. Oke. Compile. Salah. Kita coba run. Oke, duration 0,3. Oke, minimum overtime duration is 1 hour. Berhasil. Kita coba ke positive condition. Java salary. Misalnya A, kategori A, dia lembur 1 jam. Overtime salary 0.
Oke, ada yang salah. Dia harusnya dikurang 1 karena indeksnya berkurang 1. Oke, dan di sini itu harusnya 100,0 karena dia double 100,0. Oke, kita coba run lagi, compile ulang, run. Oke, misalnya dia golongan A, dia 0,5. Oke, berhasil. Minimum duration overtime 1 hour. Kita coba run lagi, kategori A, overtime duration 1. Oke, masuk. Base salary-nya 5 juta, overtime salary-nya 1,5 juta atau 30% dari base salary, dan totalnya 6,5 juta. Misalnya kita jalankan lagi, kita ambil yang paling besar, yaitu kategori C. Dia sekitar 2 jam. 2 jam berarti 32%. Oke, segini. Oke, di sini programnya sudah jadi, cukup sederhana sebenarnya. Oke, kita masukkan saja ke GitHub. Git add git commit min and core add salary counter feature using array. Oke, git terus origin name. Oke, selesai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.